Halo teman-teman dari investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham di Asa Teknikal dan Barang Blok Harian. Seperti biasa, hari ini hari Kamis 13 November 2025. Hari yang cukup menarik, IHSG masih ditahan di atas ya. Dan seperti biasa, nanti kita akan mengulasai IHSG dan juga beberapa sampilan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman mau kasih tip support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa caranya tinggal klik link sosial base di deskripsi, dan teman-teman bisa kasih tip support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, dan juga saran pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang pertanyaan atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram maupun komen YouTube, dan insya Allah setiap pertanyaan tonton pasti akan saya jawab kalau ada waktu. Lalu jangan lupa support terus channel cuan saham dengan cara like, komen, dan subscribe, karena support teman-teman itu gratis. Tinggal klik aja, tapi sangat berarti buat konten kreator bisa ini. Jangan lupa juga notifikasinya, ada konten setiap hari dari cuan saham, Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Satu hal yang baru dari cuan saham, ada grup Telegram untuk publik yang mana itu gratis alias free. Bagi teman-teman yang bergabung grup Telegram cuan saham yang publik, silakan teman-teman bisa klik link Telegram yang ada di deskripsi video ini. Nanti akan langsung terhubung ke CCS publik yang mana itu gratis, dan ya sesekali kita akan ada discuss, stock pick, view saham, watchlist, dan lain sebagainya. Tapi bagi teman-teman yang pengen bergabung grup Telegram cuan-cuan saham yang premium, bisa juga caranya teman-teman buka YouTube cuan-cuan saham, lalu simak video yang ini, pendaftaran grup premium cuan-cuan saham. Simak infonya sekitar 5-6 menit ini ya, dan kalau misalkan mau mendaftar tinggal mengisi link Google Form yang ada di deskripsi video tersebut. Ikuti langkah-langkahnya, dan kalau misalkan sudah berhasil submit ya, tinggal menunggu invitasi aja, seperti itu. Dan ya, kalau misalkan teman-teman ada kendala, misalkan gagal submit atau sudah submit tapi belum di-invite, bisa hubungi Telegram @ccs-admin, nanti akan dibantu secara manual, seperti itu. Bedanya dengan yang free apa? Jelas akan lebih intens, baik dari stock pick, view saham, discuss, watchlist, dan lain sebagainya. Ada weekly meeting juga, dan lain sebagainya. Tapi bagi teman-teman yang mungkin tidak menggunakan Telegram, pengen stay di YouTube, pengen trading santai, dan lain sebagainya, bisa subscribe yang member only videonya cuan-cuan saham atau CCS YouTube membership. Caranya teman-teman buka YouTube cuan-cuan saham via desktop ya, bisa pakai laptop ataupun komputer. Nanti di sebelahnya subscribe akan ada tulisan join. Klik yang join, pilih salah satu, dan selesaikan administrasinya. Atau ini ya, klik ya, our member ini, di kanan sendiri, ini ada join. Tinggal diklik aja, lalu pilih salah satu, dan ya, nanti tinggal selesaikan administrasinya. Teman-teman akan bisa mengakses CCS YouTube Membership yang isinya adalah konten di setiap hari Minggu. Ya, jadi setiap hari Minggu akan ada pembahasan market secara eksklusif. Dan setelah itu akan ada stock pick atau trading plan saham 1-3 saham. Ya, itu saya kurasi secara ketat baik dari teknikal, fundamental maupun bandarmologi, dan ya lebih ke santai swing-swingan lah. Itu untuk yang YouTube membership seperti itu. Itu untuk beberapa add-on dari cuan-cuan saham. Kebetulan juga di bulan November ini cuan-cuan saham ada kelas saham ya. Jadi setelah kemarin selesai batch 1 di bulan Oktober 2025, dan ya kita lanjutkan di bulan November 2025 karena peminatnya masih oke. Dan bagi teman-teman yang pengen ikut CCS kelas saham ya, bisa simak di post YouTube. Jadi teman-teman buka YouTube, terus bisa klik yang post ini, nanti di paling atas teman-teman akan bisa cek infonya di sini. Untuk yang basic, besok tanggal 16 November, hari Minggu, lalu intermediate 23 November, minggu depan, advance 30 November, itu minggu depannya lagi. Kalau teman-teman mau bergabung atau mau join ya, tinggal klik link Google Form yang ada di post tersebut ya. Nanti akan langsung mengarah ke form ini, isinya apa aja. Jadi di basic kita akan belajar tentang pengantar dan dasar analisa teknikal. Ya, itu nanti akan diajari dan lain sebagainya. Lalu yang intermediate itu ada trading plan dan manajemen resiko. Lalu untuk yang advance itu ada Elliott Wave dan juga bandarmologi. Seperti itu. Untuk silabusnya sudah saya taruh di Google Form, teman-teman tinggal baca-baca sendiri, semuanya sudah lengkap di info, siapa pengisinya, jamnya, dan lain sebagainya. Tinggal submit aja, dan kalau misalkan sudah submit, tinggal menunggu di invite ke grup kelasnya. Misalkan ada kendala, sama bisa hubungi @ccs-admin, nanti akan dibantu secara personal. Seperti itu. Tuh, terakhir pendaftaran besok ya, secure your slot karena ini terbatas. Oke. Kita masuk ke IHSG, di mana hari ini IHSG turun 0,20%, candlenya cukup solid, transaksinya juga masih besar lagi. Ya kalau kita perhatikan, ini market masih ditahan lah. Ya, memang ada view potensi koreksi, cuman ya marketnya masih ditahan aja, seperti itu. Dan ya, besok penentuan ya, apalagi besok Jumat berkah
ya. Yang seringnya market koreksi itu di 8338, 8330. Kalau misalkan jebol besok 8330, jangan lupa batasi resiko karena dia akan punya lower high dan juga lower low. Cuman kalau saya lihat ya, kayaknya bantingannya nggak bakalan sekeras kayak kemarin yang 14 Oktober maupun yang 27 Oktober. Karena apa? Ya nggak tahu sih, terlihat itu sih. Cuman ya saya bisa salah juga ya, seperti itu. Intinya 8330 masih jadi patokan. Kalau ngomongin view masih belum berbeda jauh dari kemarin, karena kita pun juga nggak gerak kemana-mana, masih 0,20%. Kalau 8330-nya jebol, ada arah koreksi dulu, mungkin around 8.200 atau sekitar 8150 itu bakal jadi support dari IHSG. Dan selama kondisinya masih uptrend, penurunan bisa dimanfaatkan untuk buy on weakness, seperti itu. Ya, kalau kita lihat EMA 5, kayaknya juga ada closing di bawah EMA 5 ya, semenjak bertahan di atas EMA tersebut. Saat ini IHSG sudah mulai close di bawah, ya masih di atasnya sih, tapi udah mulai tipis seperti itu. Maksudnya gimana Mas? Artinya momentum jangka pendeknya mulai melemah. EMA 5 itu kan average pergerakan 5 hari terakhir ya. Dalam 5 hari terakhir ini trennya mau dijebol. Jadi ya ada arah untuk terkoreksi terlebih dahulu. Seperti itu. Intinya sih sama, selalu batasi resiko aja. Transaksi masih gede karena ada yang nahan ya. Grupnya Pak Bakri. Ya bukan grupnya Pak Bakri sih. Especially Bumi doang hari ini. Seperti itu. Jadi ya yang penting sama, selalu batasi resiko aja. Gunakan area-area tadi. Oke, kita masuk ke beberapa saham pilihan. Kita mulai dari, bahas nggak nih Bumi nih? Kemarin dah kita bahas sih secara komprehensif. Belum pengen saya update ya, walaupun transaksinya dia paling gede. Kita bahas yang lain aja. BBCA ini dia udah mulai patah ini, hati-hati aja. Memang masih ada tren lain, itu juga udah kita bahas ya. Kenapa kok nggak diupdate Mas? Ya karena update-nya belum terlalu signifikan. Dari si BBCA itu turunnya cuma berapa persen gitu ya. View-nya belum banyak berubah lah. BRPT kemarin juga ada kita bahas. Dewa ini mau pengen ngikut tapi nggak jadi. Bank Mandiri juga belum ada pergerakan. Kenapa kok pada nggak ada pergerakan? Ya karena marketnya juga nggak di mana-mana lah, seperti itu. Kita coba bahas PTRO aja ya. Sebenarnya juga cuma 3%, tapi ya nggak tahu mau bahas apa lagi. Karena yang gerak cuma Bumi doang. Oke, hari ini PTRO naik. Dia naik 3,41%, candlenya cukup bagus dan volumenya sebenarnya tidak terlalu besar. As simple as PTRO ini masih dalam kondisi uptrend, dah gitu aja. Terakhir dia punya uptrend channel di sini ya, swing high, ini swing low, ini ranging. Lalu ketika dia kena support, uptrend line meledak naik sampai 7.600. Di sana dia kembali membentuk konsolidasi ranging ya, same high, same low, same high, same low, dan sekarang sudah kena dari uptrend lainnya, seperti itu. Satu hal yang agak kurang oke adalah naiknya terlihat lemah ya, candlenya kecil-kecil dan lain sebagainya. Cuman ya selama dia masih dalam kondisi uptrend, gak ada masalah sama sekali, tinggal diikuti aja, seperti itu. Kalau misalkan ditanya targetnya bisa kemana Mas? Ya mungkin kita pakai chart pattern aja ya. Kita asumsikan ini adalah sebuah continuation ya. Kalau chart pattern itu bagus pakai arithmetic instead of pakai logarithmic. Jadi saya ubah. Nih ya. Targetnya sekitar 11.000 up. Itu kalau dia hit. Ya lagi-lagi jangan sampai ditelan mentah-mentah ya teman-teman ya. Wah CCS bilang ini PTRO mau ke 11.000 ini, hajar kanan, masih banyak spreadnya dan lain sebagainya. Jangan kayak gitu juga. Tetap punya setup, manajemen resiko dan lain sebagainya. Ini juga kemarin udah dibahas di live ya oleh Mas Andika, CCS team tuh yang akan ngisi kelas juga besok. Seperti itu. Ya untuk sekarang kalau saya perhatikan ada potensi continuation ya. Ini ascending 1, 2, 3 dan sudah all time high juga. Kalau saya sih simpelnya ya PTRO ini ikuti pakai EMA 5 aja. Nih. Kenapa? Ya karena momentum jangka pendeknya dia masih kuat. Selama dia tidak close di bawah EMA 5 masih bisa hold. Dan sekarang sebenarnya dia posisi di support. Jadi kalau misalkan besok ada volume dan dia jalan itu bakal jadi potensi yang bagus seperti itu. Batasi resiko under 8.500, selama tidak jebol 8.500, momentumnya masih akan kuat ya. Jadi bukan koreksi, tapi momentumnya masih akan kuat. Nah, kalau jebol 8.500 gimana Mas? Ya dia masih akan uptrend, cuman mungkin dia slope-nya melemah.
Ya, jadi ya mungkin nanti jemput EMA 20, kalau misalkan jemput 8.500 baru nanti naik lagi seperti itu. Dan ya yang penting sama selalu batasi resiko aja. Kalau kita lihat transaksinya hari ini bagus, cakep, ganteng PTRO. Ini juga salah satu saham yang akumnya masih sangat oke, belum ada yang jualan sama sekali. Terlepas dari isunya, kepentingannya, dan lain sebagainya, saya cuma pengen menanggapi dari pure price action dan juga bandarmologinya. So far so good, TA masih uptrend, view masih oke, transaksi juga bagus. Jadi ya, tinggal ikuti aja, follow the trend. Dan jangan lupa selalu batasi resiko aja. Untuk PTRO, kita lanjutkan. Saya pengen coba cek Inet. Belum lah, itu potensi high rate masih ada itu Inet itu. Kalau dilihat-lihat lagi. Tins. PPRI, wah ini koreksinya sponsored by PPRI ya. Brand juga sih. Brand malah ada shadownya ya. Kok menarik kue? Dia sebenarnya baunya dalam di 9.200, tapi ini kok udah ada perlawanan nih. Ya semoga besok jadi barang lah. Goto cakep, kemarin udah kita bahas ya Goto ya. Kalau cari view-nya Goto bisa cek video kemarin-kemarin aja. Tuh mendekati area band weakness. Ratu belum pengen saya bahas, masih di area pullback. Pegas, coba kita Pegas ya. Lama nggak muncul di top TRX, top transaksi, cuman hari ini dia view-nya lumayan cakep. Oke, saya pengen bahas Pegas secara komprehensif ya. Tapi belum bahas fundamentalnya, kita bahas TA-nya aja. Oke, Pegas hari ini turun, dia turun 1,69%. Candlenya kurang bagus ya, sempat mencoba breakout, sudah naik, tapi dibanting, volumenya gede, dan juga turun. Kalau kita lihat big view, Pegas ini sebenarnya saham apa ya? Kalau saya bilang saham mau turnover lah bahasanya. Ya yang namanya reversal itu memang butuh effort ya teman-teman, nggak langsung jebret-jebret gitu. Yang pertama dia dari slope kuat, melemah, nyamping, sampai akhirnya dia berhasil breakout itu butuh effort yang sangat besar. Terlepas dari katalisnya apapun ya, cuman kita bahas price actionnya memang dia masih belum reversal. Di sini dia slope-nya kuat, di sini dia slope-nya melandai, tapi diguyur lagi pas COVID dan sekarang sedang mencoba untuk uptrend. Terakhir kalau kita perhatikan ya, Pegas ini juga sudah break dari downtrend lainnya. Di sini dia sudah break, tapi dia belum break dari yang sini. Oh, udah break juga. Ya dia udah nggak punya downtrend lagi sebenarnya Pegas ini. Yang dibutuhkan sekarang tinggal reversalnya aja, uptrendnya seperti itu. Jadi ya untuk big view harusnya sudah cakep ya untuk Pegas. Tinggal kita butuhkan sebuah konfirmasi untuk menjadi uptrend. Kalau ke medium view kita cek dari weekly-nya ya si Pegas ini. Terakhir dia bottom di COVID nih 2020 sampai Rp600. Naik sampai 1.900, turun lagi. Naik lagi sampai 1.900, turun lagi. Naik lagi sampai 1.900 dan masih turun lagi. Cuman satu hal yang teman-teman bisa perhatikan ya, Pegas ini turunnya semakin lemah ya. Nih. Set, naik sampai 1.900, sellernya kuat, turun sampai 960. Naik lagi, turun lagi sampai 1.100. Naik lagi, loh kok cuman sampai 1.500. Artinya dua asumsinya. Yang pertama, buyernya sudah semakin kuat, atau dia sudah mulai uptrendnya menguat ya. Atau kalau enggak ya sellernya semakin lemah. Karena ya semakin sering dibeli di area tersebut, lama-lama volumenya juga bakal habis. Kena sekali yang nyangkut keluar, kena 2 kali yang nyangkut tinggal setengah, kena 3 kali kok udah nggak ada yang nyangkut, tinggal breakoutnya aja. Kira-kira melihatnya seperti itu. Another view juga, kalau kita perhatikan juga Pegas ini memang punya sebuah higher low, tapi dia belum punya higher high pada struktur besarnya karena dia masih same high, cenderung same high walaupun ada plus minusnya seperti itu. Sekarang spesifik ke view kecil, saat ini Pegas bergerak dalam sebuah uptrend channel ya, nih dia swing low, swing high, swing low, swing high, swing low, dan terakhir kemarin ketika dia bottom di 1.600 itu dia menyentuh area uptrend lainnya. Satu hal yang bagus adalah dia bertahan di area tersebut, jadi ya masih di respect lah bahasanya 1.600 itu seperti itu. Nah, ke view yang paling kecil dari si Pegas kalau kita perhatikan ya, terakhir dia itu punya yang namanya sebuah lower high dan juga higher low. High, low, lower high,
higher low, same high. Ya, ini sebenarnya sudah indikasi yang bagus, maka kita bisa asumsikan bahwasanya downtrendnya sudah di break kayak gitu. Tapi apakah sudah reversal? Belum, karena dia belum punya higher high. Memang hari ini kalau dia close di atas 1800 sebenarnya cakep banget. Tapi karena dia belum berhasil close di atas 1800, maka ada potensi dia akan kembali membentuk sebuah higher low seperti itu. Di mana mas higher low-nya? Ada beberapa uptrend channel dari si Pegas ya. Yang pertama di sini. Nih, dia reject swing high. Maka sebenarnya saat ini sudah buy on weakness kalau pada uptrend ini. Cuman ya mungkin kita bisa cek divergennya ya di uptrend ini apakah ada divergen atau enggak. Karena kalau ada divergen most likely dia akan jebol seperti itu. Tapi kalau saya pribadi saran saya sih ikuti uptrend yang bawah ya. Mungkin tergantung waktunya ya, tergantung momentumnya ya. Kalau misalkan besok Pegas itu turunnya kencang, jebret ya mungkin bisa kena 1640 lagi. Itu kalau turunnya kencang. Tapi kalau misalkan dia turunnya pelan-pelan, alon-alon waton kelakon, turun, naik, bisa kena di 1675. Jadi nanti tergantung momentumnya juga, seperti itu. Another view, ini dia juga punya support di area sini, 1675. Wah, kok kayaknya bakalan jadi angka yang bagus 1675. Jadi mungkin dia turunnya pelan-pelan, sampai 1675, baru akhirnya dia naik. Menarik kalau misalkan dia dikasih buy on weakness sekali lagi ya, siapa tahu yang kali ini dia break 1800, habis itu dia break 2000, ya sudah tinggal ikuti uptrendnya saja. Seperti itu. Artinya apa? Untuk sekarang masukin watchlist, bisa set alarm ya, mungkin start triggernya bisa di 1690 lah. Jadi kalau 1700-nya jebol, bisa mulai lihat-lihat areanya si Pegas. Ya, kira-kira seperti ini. Seperti itu. Dan jangan lupa selalu batasi resiko. Kalau besok naik gimana mas? Ya sudah, berarti dia bertahan dari yang uptrend di sini. Kita lihat transaksinya, ini juga sebenarnya mirip-mirip kayak Elsa ya, pembahasan di grup premium, belum dikasih restu sama si siapa? Sama institusinya lah, sama bandarnya. Tapi kalau kita perhatikan agak beda hari ini. Ini bukan insti kayaknya ya. Guyuran aja tuh, yang beli juga retail. Jadi mungkin dia mau cari buy on weakness terlebih dahulu, seperti itu. Itu sih untuk Pegas masih bisa dijadikan watchlist, cari buy on weakness-nya sekitar 1600 sekian, seperti itu. Dan yang penting sama selalu batasi resiko saja. Mungkin bisa mulai pantau dari 1680 ya. Atau kalau teman-teman toleransinya besar bisa dari 1700, cicil 1, 1680, cicil 2 sampai ke 1630, cicil 3. Nanti setupnya jadinya ascending. Karena juga ini dynamic ya. Saya nggak tahu kenanya di mana. Bisa aja dia kena di 1640 atau dia kena di 1660 dan seterusnya. Seperti itu. Masukin watchlist, transaksinya juga masih bagus, story-nya ada dan juga ini juga fundamentalnya sebetulnya bagus. Cuman yang masih belum dikasih restu aja. Jadi ya, yang penting sama selalu batasi resiko. Untuk Pegas kita lanjutkan. Saya pengen coba cek CDIA, hari ini turun pakai akum nih. Akum XL, YP, XC. Belum deh, saya belum pengen bahas. Turunnya juga belum banyak. Intinya kalau cari view-nya CDIA bisa cek view terakhir aja, itu masih on track. Ya. Kenapa dia tertekan? Ya karena itu satu sektor sama brand ya, brandnya masih belum terlihat oke. Koin, wah cakep ini, nanti jadi stock pick kalau saya bahas di YouTube. Bisa aja ya kalau udah breakout ya. Biar untuk teman-teman yang di premium dulu. Bufa, Telkom, wah Telkom nggak jadi close. Siapa yang beli Antam hari ini? YUXL, YPIF, wah masih retail nih. Tapi at least ada yang cukup menarik. Coba kita bahas Antam ya. Sebenarnya view-nya belum berubah banyak sih, tapi ya nggak apa-apa lah. Oke, saya juga nggak tahu mau dibahas apa. Kita bahas Antam, di mana hari ini dia turun naik 0,35%. Candle-nya tidak terlalu solid dan volumenya terlihat mulai mengecil. Gak afdal kalau kita nggak bahas XAU-nya alias gold ya. XAU USD. Cakep goldnya. Nih. Dia terlihat melewati area pullback sepertinya.
Oh, baru masuk area pullback. Ya masih 50-50 lah. Tuh. Dan kalau ngomongin potensi all time high, saya rasa tetap bisa juga. Tinggal kita perhatikan nanti kira-kira kayak gimana. Artinya apa? Baik katalis dia masih oke. Walaupun sebenarnya Antam tuh kalau kita lihat LK-nya banyak dari nikel saat ini ya. Tuh, kalau kita ngomongin view, saat ini Antam ini punya sebuah uptrend channel ya. Kenapa saya nyebutnya uptrend channel? Karena walaupun ini shadow, kemarin dia sempat break of structure. Walaupun breaknya lemah ya, karena itu cuma shadow doang kayak gitu. High, low, higher high. Nah, ini kan indikasi dari pergerakan uptrend, makanya bentuknya adalah sebuah uptrend channel ya. High, low, higher low, higher high. Asumsinya seperti itu. Cuman karena dia retracementnya bablas sampai 2850 ya, kita kan bisa tarik Fibonacci juga dari bawah sampai atas, dan karena dia melewati area pullback, maka sebenarnya Antam ini juga kita bisa asumsikan sebagai ranging. Kenapa? Karena dia tidak membentuk sebuah higher low. Kalau di higher low harusnya di 0,618 itu rebound. Cuman ternyata kan dia enggak. Jadi artinya apa? Artinya sebenarnya Antam ini toleransi sampai 2800 itu masih oke. Saya nggak bilang bagus ya, masih oke. Masih dalam toleransi lah bahasanya. Seperti itu. Kenapa? Karena dia ranging. Same high, same low, same high, same low. Jadi sampai 2800 dia masih oke. Bahkan kalau dia tidak jebol 2800, dia bisa naik ke same high lagi. Itu kalau tidak jebol, seperti itu. Beda cerita kalau misalkan dia jebol 2800 ya, misalkan jebret, dia sampai 2700. Artinya dia punya break of structure, maka ketika naik most likely akan jadi lower high doang, terus lower low lagi. Itu kalau dia jebol dari 2800. Tapi selama tidak jebol 2800 harusnya dia masih oke, seperti itu. Another view juga, turunnya ini kalau saya melihat dia berpotensi membentuk yang namanya falling wedge. Dan itu adalah sebuah pattern reversal ya. Kalau ngomongin divergentnya nanti coba kita cek ya. Nih. Falling wedge-nya di mana? Di sini. Nah, nih. Dan kalau kita lihat bentuknya ya cepat atau lambat Antam ini juga akan menentukan arah ya, karena semakin kecil ruang dia bergerak itu ya. Either itu dia bakal breakout naik, kalau enggak ya dia bakal slope-nya lebih menguat lagi, seperti itu. Nanti kita bisa perhatikan di transaksinya. Kalau kita coba cek intraday ya, apakah ada divergent dari falling wedge-nya, karena itu bakalan lebih kuat. Di 4 jam tidak ada divergent. Kalau di 1 jam sudah mulai ada bullish divergent lah, walaupun tidak terlalu kuat juga. Seperti itu. Artinya apa? Kalau ngomongin momentum ya ini masih belum terlalu kuat lah Antam ini. Bahasanya apa ya? Spekulatif buy kali ya. Jadi apa ya? Saya pengen nyebutnya kok agak susah. Intinya skornya tidak terlalu bagus lah. Kalau kita lihat contoh ya, turunnya kayak gini mengerucut, terus bikin falling wedge, divergennya kuat, ada akumulasi. Ya mungkin scale 1 sampai 10 kita bisa sebut itu nilainya 9. Tinggal buy on weakness, pasang stop loss, tunggu dia meledak. Tapi kan kalau kita lihat itu ya, volumenya juga lumayan, terus juga divergennya cenderung tidak ada, bahkan lemah, dan ditambah transaksinya pun juga kurang bagus ketika dia turun terakhir, seperti itu. Kalau kita track ke belakang sebenarnya Antam ini masih oke transaksinya ya. Nih. Cuman ya ini kemarin ketika turun itu disertai bandarnya juga jualan, seperti itu. Dan posisinya juga pas dia di area supportnya, seperti itu. Atau mungkin kita bisa asumsikan lain, mulai tarikan yang di sini tuh yang kerek orang yang berbeda. Seperti itu. Ya apapun itulah, saya juga nggak tahu siapa orang di balik broker tersebut. Yang bisa kita lakukan adalah batasi resiko. Kontrol yang bisa kita kontrol aja. Teman-teman bisa buy sell, nah itu yang dilakukan aja. Nggak perlu kita berasumsi sampai sana-sana, berita sana-sini, direkturnya jualan dan lain sebagainya. Itu terserah ya. Karena Indian saham naik butuh berita bagus, bisa. Saham naik butuh berita jelek, bisa. Saham turun butuh berita bagus, bisa. Saham turun butuh berita jelek juga bisa juga. Pure lebih ke price action aja, maka tradingmu tidak akan bingung. Seperti itu. Nah kalau dari price action, itu tadi saya rasa potensinya. Selama tidak jebol 2800 harusnya masih oke. Tapi kalau dia jebol 2800, ya sudah. Artinya dia break of structure. Ketika naik, most likely itu akan pullback doang. Artinya yang average-nya tinggi-tinggi harus atur porsi. Saya juga pengen mencoba nambahin RSI ya. Kita lihat kondisinya sekarang di mana dari si Antam ini.
Kalau dari RSI sih belum masuk area oversold ya. Cuman ya udah mendekati lah, udah 35, dikit lagi 30, seperti itu. Ya intinya itu sih, yang dibutuhkan sekarang adalah volume dari si Antam ini. Ya, ketika dia ada volume yang bagus, breakout ke atas, ada potensi dia bisa nutup gap. Bahkan bisa ke same high-nya di 3.500. Tapi minimal gap lah, 3270 itu ketutup bisa kalau ada volume, seperti itu. Artinya apa? Kalau misalkan mau dieksekusi ya silakan spekulatif buy, stop loss bawah 2800, atau kalau enggak ya tunggu ada tarikan sekalian, itu bakalan lebih oke. Kalau ngomongin moving average sebenarnya momentumnya udah kurang oke. Cuman karena perlu diingat dia ini cenderung ranging, maka moving average pasti akan banyak noise-nya. Kecuali dia dalam kondisi uptrend, seperti itu. Itu sih untuk Antam. Kalau saya sih, kalau misalkan teman-teman ada watchlist yang lain mungkin oke, cari yang lain. Tapi kalau misalkan kondisinya ada nyangkut di Antam, perlu atur porsi, itu bisa mulai siap-siap atur-atur lah kayak gitu. Dan tetap ada plan-nya ya. Misalkan contoh mau averaging down gitu, 2900, ya tetap ada cut loss-nya. Jangan sampai averaging down-nya malah nambah nyangkut, nah itu yang agak PR. Itu sih 2800 kuncian dari Antam. Selama nggak jebol oke, kalau jebol ya dia bakal turun lebih dalam. Untuk Antam, kita lanjutkan. Saya pengen coba cek. Wah, Arci cakep nih. BBKP, Happy Cuan ya. Ini salah satu stock pick di grup cuan-cuan saham. Baru saya call kemarin, hari ini langsung jalan. Definisi besok harga naik ya. Nah, ini oke lah, kita bahas di YouTube juga ya. Barangkali teman-teman ada yang punya barang nyangkut, atau teman-teman di grup juga ada punya barang, butuh update view, dan lain sebagainya. Kita bahas BBKP, di mana ini dia naik 13,24%, candlenya cukup bagus, dan volumenya sangat-sangat cakep. Sebelum kita ke view kecil, kita ke view besar dulu, di mana BBKP ini saham downtrend ya, kalau kita bilang. Dia downtrend sejak kemarin puncaknya di 605. Bahkan dia sempat sampai lower low ya dibandingkan harga COVID. Kalau nggak salah ini karena ada red issue, seperti itu. Turun sampai 50, bikin kaki pertama, kaki kedua, dan akhirnya berhasil breakout. Artinya apa? Sudah ada short term reversal, BBKP membentuk yang namanya double bottom. Bottom 1, bottom 2, dia break, lalu dia retest. Seperti itu. Itu yang perlu di notice yang pertama. Yang kedua, kalau kita perhatikan ya, kemarin dia retracement itu sampai ke area buy on weakness, yaitu Fibonacci 0,618. Kita tarik bawah 50 sampai ke atas, dan pas di area 0,618-nya di 65. Makanya saya call kemarin untuk di grup seperti itu. Nah, untuk saat ini, asumsi dia sudah selesai dari retracementnya, maka Bank Bukopin berpotensi untuk kembali higher high. Alias apa? Alias breakout area 99. Kenapa Mas kok seperti itu? Karena dia punya breakout structure. High, higher low, higher high, higher low. Nah, kalau dia mau melanjutkan uptrendnya, maka dia akan higher high lagi. Kapan Mas? Saya pun juga tidak tahu. Bisa hari ini, bisa minggu depan, bisa bulan depan, tahun depan, dan lain sebagainya. Seperti itu. Itu ya, untuk gambaran target besarnya, kalau saya bilang ya targetnya jauh ini, Bukopin ini. Kalau dia mau pullback aja bisa 200, 234 di Fibo 0,618. Cuman ya itu ya, perjalanannya nggak langsung jebret. Wah, CCS bilang BBKP mau ke 200, langsung HK, merem gitu ya, jangan juga. Kan bisa juga dia turun dulu. Oh, ini pullback doang, bikin kaki kedua. Wah, nanti kalau nggak punya plan bingung. Wah, mau jalan lagi, bikin kaki ketiga. Gitu kan bisa juga. Dan seterusnya, dan seterusnya. Seperti itu. Makanya juga kalau mau dieksekusi tetap harus punya plan. Nah, untuk BBKP sendiri, kalau kita ngomongin view yang paling kecil ya, kalau kita perhatikan, saat ini dia sudah berhasil breakout dari downtrend line-nya. Nih, di sini kemarin dia koreksi punya downtrend, dan hari ini dia sudah berhasil breakout. Dan kalau dari shadow, dia juga ada break high, itu di area 81. Hari ini high-nya 82, maka kita bisa asumsikan dia juga sudah mulai break off structure, seperti itu. Dari atas kita tarik ke bawah, dan ini adalah beberapa resist dari BBKP. Terlihat reject dari 0,5 ya, maka ada potensi dia retracement terlebih dahulu. Untuk sekarang support saya rasa sudah di 73 ya. Jadi kalau misalkan mau cari barang, cari buy on weakness itu di 73 sampai area 70. Itu udah jadi support dari BBKP. Kalau memang dikasih di area tersebut, saya rasa itu masih menarik untuk buy on weakness. Jebret. Seperti itu. Itu kalau dikasih. Kalau besok dia loncat gimana Mas? Ya sudah. Kalau mau dieksekusi tetap harus punya plan.
seperti itu. Karena untuk sekarang belum kelihatan ya konsolidasinya, kecuali ada penan atau apapun itu, ada potensi dia continuation. Mungkin kita bisa cek di intraday ya, kalau misalkan kita melihat sebuah konsol yang bagus. Ya kalau dilihat sih cakep sih ini konsolnya BBKP ini. Ini kalau dia nggak jebol 75 ya udah bottom dia. Tinggal tunggu breakout-nya aja. Seperti itu. So far so good, artinya untuk sekarang support satunya di 75, lalu support daily-nya ada di 73 sampai 70. Dan selama tidak jebol yang 65, arahnya ke atas. Wah, kalau mau dieksekusi gimana berarti Mas? Ya sudah, pasang stop loss di bawah 65. Ya kebetulan untuk yang menu kemarin dapat masuk di 68 ya, jadi harusnya masih oke. Cuman ya, ini tinggal dihitung risk reward-nya aja, dan jangan lupa selalu batasi resiko. Untuk sekarang target terdekatnya dia ada di area pullback-nya, itu di Fibo di 84 sampai 90 itu target terdekatnya. Ya kalau misalkan dia loncat, cari buy on weakness-nya aja. Naik dulu, habis itu dia turun, nah baru buy kayak gitu. Itu sih. Ya kembali ke style masing-masing sih. Kalau teman-teman suka hajar atas atau tunggu buy on weakness, itu kembali ke masing-masing. Yang penting sama, selalu trade with responsibility dan jangan lupa selalu batasi resiko. Kalau kita lihat BDM-nya, hari ini mulai ada spike setelah kemarin dia distribusi kenceng. Tapi satu hal yang menarik, sebenarnya kemarin foreign-nya itu akum dari si BBKP ini. Ini ya, kemarin dia akum beberapa waktu, ada akum juga, jadi terjadi divergen dari BBKP, indikator foreign-nya ya, dan sekarang malah foreign-nya yang jualan, seperti itu. Artinya gimana Mas? Ya kita mungkin belum bisa mendapatkan kesimpulan. Ini kan kayak bikin skripsi nih. Hipotesis 1, asing berpengaruh terhadap BBKP. Lah ternyata enggak kok. Dia naik 13%, asingnya malah jualan. Kayak gitu. Tuh. Jadi ya simpelnya sih ikuti price action aja. Dan jangan lupa selalu batasi resiko. Udah, itu paling enak. Ikuti price action, batasi resiko. Kalau kita lihat transaksi, cukup menarik dari transaksinya. Ya, ikuti price action aja untuk BBKP. Kita lanjutkan. Saya pengen coba cek Adaro, kemarin udah kita bahas ya. Malah putar balik tuh. Broksumi apa nih Adaro nih? KI, kayaknya masih dikumpulin. Kalau XLLG-nya kayaknya retail, tapi KI-nya ini KI jaga gawang. Yaitu ya, apapun itu jangan sampai menoleransi plan yang gagal ya. Karena kita nggak tahu kedalaman kantongnya bandar. Adaro, NRCA, ini sebenarnya cakep pakai banget ini. Ya, ini kalau sampai breakout, jauh, serius. Jauh ini NRCA ini, kalau sampai berhasil breakout base ya. Tuh, kita bahas kah? Liquid nggak sih dia? AKCC, HP, mulai masuk nih isu-isunya nih. Nih. Kalau kita lihat nggak terlalu liquid deh. Kita skip aja lah. Saya nggak berani bahas saham-saham yang kurang liquid di YouTube ya. Takutnya teman-teman ada yang hajar-hajar, nanti nyangkut, aduh. Moral saya nggak nyampe ke sana. Lebih baik kita bahas yang liquid-liquid aja. Blue chip, second liner, Astra. Tapi cakep itu NRCA itu. Dah kalau teman-teman jago TA-nya bisa hajar sendiri aja. Clue-nya baru ngebis lah itu. Kalau breakout sih gua anteng pol. PNLF, coba deh kita bahas ya. Setelah sekian purnama tidak pernah muncul, hari ini mulai masuk top transaksi. Ya sesuatu yang wajar ya. Ini namanya beta lah bahasanya, beta saham. Ketika dia positif, ya ikut kayak market. Tapi ketika dia negatif, dia balik gitu. Maksudnya gimana? Kalau positif naik 1% ya sahamnya juga naik 1%. Tapi kalau negatif, ketika market turun, dia malah naik. Ya kita bisa asumsikan seperti itu. Atau simpelnya ya karena dia udah terkoreksi sangat dalam lah. Dan belum ada tarikan sama sekali. Oke, kita bahas PNLF. Kita lihat big view-nya dulu. Dimana kalau kita perhatikan, PNLF ini sedang berada di area cukup krusial. Ya. Ini area SBR RBS ini sebenarnya. Area penting lah. Dan cenderung sudah jebol sebenarnya si PNLF ini. Tuh. Tapi jangan-jangan jebolnya ini malah buy on weakness ini. Nah, ya masih di area bow lah untuk si PNLF ini. Itu satu. Yang kedua kalau kita lihat divergen, mungkin kita weekly aja ya. Divergennya weekly ada nggak nih? Oh ada, menarik ini ternyata ya. Ini harga ke bawah, indikatornya ke atas. Jadi ya
Ini cenderung apa ya, bukan double top lah bahasanya, seperti itu. Dan menarik, dia udah golden cross juga weekly-nya. Kalau kita lihat big view-nya, sebenarnya dia masih punya structure uptrend ya, dan sebenarnya dia juga belum kena uptrend line-nya, atau mungkin udah kena kalau kita tarik dari bawah nih 2008. Ya pas lah. Itulah kenapa dia kemarin rebound di area tersebut ya, karena dia menyentuh uptrend line-nya seperti itu. Dan ya maka dari itu, karena dia menyentuh area tersebut, ada potensi dia akan rebound. Reboundnya sampai kemana, saya pun juga belum tahu, kita cek lebih dalam. Terakhir dia tidak ada breakout structure ya, high, higher low, lower high. Jadi ya untuk saat ini kita asumsikan dia lower high terlebih dulu aja, atau yang sering disebut dengan pullback, seperti itu. Sebelum kita ke yang paling gede, saya pengen lihat yang kecil dulu, di mana PNLF ini sudah mulai melandai. Kemarin juga dia keluar dari salah satu indeks kayaknya ya. Di sini dia koreksi kencang, mulai landai, dan akhirnya dia sudah punya higher high dengan volume yang cukup bagus, seperti itu. Cuman memang ini perjalanannya masih akan panjang, dan ya dibutuhkan breakout dari si PNLF. Kita bisa tarik downtrend line di sini. Ya kalau kita lihat udah berhasil break sini PNLF ini. Jadi nanti kalau misalkan ada koreksi itu bisa dicari buy on weakness-nya. Koreksinya di mana? Koreksinya kalau misalkan dia sudah break 282 ya, itu kan dia ada break of structure. Misalkan dia naik sampai 282, most likely turunnya adalah higher low. Ya, tinggal cari Fibo 618, 786 itu buy on weakness, habis itu baru higher high. Itu kalau dia breakout area 282. Tapi kalau misalkan dia tidak breakout, misalkan contoh ya, ini kan ada resist nih di area 260 nih. Nah, terus dia turun, ya asumsikan dia masih ranging aja sampai 226, seperti itu. Jadi itu mungkin ini juga sebenarnya salah satu stock pick ya, kemarin di PNLF, tapi call-nya masih di sini. Akhir-akhir Oktober itulah. Ini saya kira continuation bablas, tapi tetap bikin kaki kedua dulu, baru hari ini naiknya, seperti itu. Intinya apa mas? Intinya kita bisa tarik Fibo dari downtrend yang sudah di break ke atas sampai ke bawah. Dan ini adalah beberapa resist dari PNLF. Kalau kita perhatikan dia besok akan kena resist 260. Nanti bisa cari PN weakness-nya kalau ada retracement ya. Misalkan besok dia naik dikit terus turun, nah itu baru bisa cari PN weakness. Seperti itu. Nah, sekarang itu dulu 260 ya, ini masih fase awal banget lah. Kalau mau ngomongin reversal dia butuh banyak fase. Nyamping lah, break of structure lah, change of character lah, dan lain sebagainya. Intinya sih itu terdekat ini baru di resist 260, jadi juga jangan FOMO. Kalau misalkan pengen entry bisa cari barang bawah. Nah kalau teman-teman nyangkut kondisinya bisa atur-atur porsi ketika besok ada reject. Kita lihat transaksinya setelah sekian purna mau mulai closing di atas EMA 20 juga. Mulai ada yang akum untuk kali ini ya, nih PGLG dan lain sebagainya. Kalau kita ngomongin pakai moving average juga dia sudah mulai bertengger di atas EMA 2550. Artinya apa? Artinya tren jangka pendeknya sudah mulai uptrend. Cuman dibutuhkan golden cross aja dan pembalikan dari trennya. Seperti itu. Cukup menarik. Kalau memang marketnya koreksi nanti bisa di collect lah. Seperti itu. Batasi resiko aja. Cuman ya itu trennya masih butuh banyak untuk reversal. Java ini juga oke sebenarnya. Main udah kita bahas ya Java ya. MDKA saya belum pengen, harta belum, IMPC. IMPC mah putar balik. Bel, MBMA. MBMA masih bu gitu sampai besok tuh. Tapi kalau divergennya jadi hati-hati juga ya. Bisa dalam. Energi, ICBP, Cepin, MLPL. Ya memang kalau apa namanya bumi yang jalan semuanya nggak ada yang jalan ya. Saya pengen bahas Medco aja deh. Medco. Oke, kita bahas Medco, di mana hari ini dia naik 0,39%. Candlenya cukup menarik, tapi masih ada reject ya. Dan volumenya pun juga terlihat lumayan bagus. Mulai bagus lah volumenya si Medco ini.
Terakhir Medco, ini kalau kita ngomongin big view ya, dia punya structure uptrend juga ya, tuh. Dan kemarin dia mencoba untuk higher high, cuman masih cenderung gagal. Jadi ya sebenarnya dia bahkan turun sampai 885 itu masih oke, Medco itu. Kalau kita pakai structure yang besar. Karena ini kan low, high, same low, same high. Nah, kalau dia mau lanjut ranging sampai 880 itu masih bisa. Seperti itu. Itu kalau dia mau ranging. Dan itu sangat menarik kalau dia ke 880. Cuman sebelum ke sana pun juga dia masih punya structure uptrend ya. Di sini dia punya uptrend channel yang mana kemarin dia ada higher high alias break of structure ya. High, higher low, higher high, dan kita asumsikan saat ini dia sedang mencoba untuk membentuk sebuah higher low seperti itu. Dan ya, ke view-nya yang paling kecil dari si Medco ini sendiri, kalau kita perhatikan dia masih cenderung punya downtrend channel. Walaupun trennya sudah mulai melemah ya. Di sini dia kuat, semakin kuat, ini kan mulai melandai nih. Dan kalau saya lihat-lihat sih potensinya dia membentuk yang namanya falling wedge. Ini pattern reversal, kalau misalkan dikasih breakout harusnya menarik. Bisa dicek di intraday apakah ada divergennya atau enggak, seperti itu. Kalau misalkan break gimana Mas? Ya kalau break biasanya dia akan ke start wedge-nya, yaitu di 1445. Yang mana area tersebut juga adalah area resist ya. Ini area resist yang cukup kuat lah. Tuh. Di sini sebelumnya dia support, breakdown jadi resist, falling wedge. Nah, kalau misalkan besok dia break, ada potensi Medco ke sini dulu. 1445 sampai 1450 seperti itu. Cuman ya kalau misalkan besok dia bablas, maka next support ya mungkin around di sekitar 1200-an. Itu untuk si Medco. Kalau kita cek di intraday 4 jam mungkin ya. Apakah sudah muncul divergen? Sudah mulai muncul divergen, calon sih, karena belum golden cross ya. Kalau misalkan besok dia menguat golden cross, maka akan jadi modal yang bagus untuk si Medco seperti itu. Dan ya, yang dibutuhkan sekarang adalah break, yaitu area 1335. Kalau break dari area tersebut, besar potensinya Medco menuju 1450 dulu. Ya mungkin skenario-nya gini ya, ini dengan syarat dia tidak lower low, alias tidak jebol 1265. Set. Nah, terus nanti bikin higher low dulu, baru habis itu dia higher high lagi, seperti itu. Menarik untuk buy on weakness, kalau misalkan teman-teman mau collect di portonya ya, kalau enggak ya monggo-monggo aja. Ini pas juga di area supportnya dia 1260, di sini sebelumnya dia neckline, shoulder kiri, head, shoulder kanan, breakout, ini bakal diuji jadi fresh support. Menarik sebenarnya view-nya dari Medco ini juga di area buy on weakness ya. Kalau kita tarik dari Fibo bawah sampai atas tuh. Cuman memang yang namanya setup pembalikan arah itu dramanya banyak lah. Konsol dan lain sebagainya itu dibutuhkan untuk kembali bullish seperti itu. Tapi selama tidak jebol 1260 harusnya Medco arahnya sudah ke atas. Tinggal dibutuhkan volume dan breakout aja. Seperti itu. Kalau kita lihat dari moving average-nya tidak terlalu relevan ya. Tapi ya mau nggak mau dia sudah dead cross MA20, MA50-nya. Jadi ya sinyal yang kurang bagus sebenarnya kalau dari moving average-nya. Seperti itu. Itu sih batasi resiko aja untuk support di 1250-an, 1260-an. Kalau kita lihat BDM-nya, penurunan terakhir kemarin ada cenderung distribusi ya, walaupun kalau kita bandingkan dengan akumnya masih belum terlalu signifikan. Cuman kalau kita lihat foreign-nya, ini cukup bagus si Medco ini. Foreign-nya masih belum jualan, ya masih oke lah dia di atas seperti itu. Jadi ya yang penting sama selalu batasi resiko aja, gunakan area-area tadi. Tapi kalau kita lihat strength-nya sih nggak terlalu kuat foreign-nya, jadi lebih ke bandermologinya tadi. Oke, itu dulu konten kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf kurang itu saya, jangan lupa support terus. Jangan lupa saham dengan cara komen dan subscribe, karena support mantan gratis tapi sangat berarti buat konten kreator saya ini. Sekian dari saya dan salam cuan.